Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kenapa sih ya tim Anies Baswedan yang dituduh ya bahkan ya mengatakan katanya minta ya ke KPU debat cawapres ditiadakan oleh tim Anies Baswedan ya. Inilah tuduhan-tuduhan yang kemudian menurut saya pribadi ya tanpa logika begitu kan ya, tuduhan-tuduhan yang mencari kambing hitam di situ begitu. Tidak hanya ya derajat di situ begitu, bahkan Grace Natali menuduh seperti itu bahwa seolah-olah yang minta debat cawapres ya ditiadakan di KPU ya oleh tim Amin katanya begitu kan. Padahal ya tim Anies Baswedan hanya meminta bagaimana debat capres-cawapres itu ya kalau memang debatnya cawapres ya yang hadir capresnya di situ begitu sebagai apa ya sebagai ya apa namanya tamu saja di situ begitu sebagai audien ya tidak ikut debat begitu. Padahal tim Anies Baswedan meminta seperti itu begitu kan. Kenapa sih kok ikut-ikutan seperti itu begitu yang dituduh malah tim Anies Baswedan begitu sangat keji luar biasa begitu kan ya. Tuduhan-tuduhan seperti itu loh begitu kan. Padahal ya sudah diklarifikasi begitu kan ya oleh tim Anies Baswedan. Tapi pada nyatanya publik sudah tahu mereka di framing berbagai alasan apapun oleh mereka begitu kan. Tapi pada hakikatnya tidak begitu percayalah dengan omongan-omongan mereka begitu kan. Karena pada kenyataannya adalah bahwa yang kemudian yang memulai dengan kata-kata mencari kambing hitam ya ternyata dari 02. Jadi semuanya demi berambisi begitu kan ya. Masa Anies Baswedan dan Caimin takut debat? Kan begitu logikanya begitu kan. Ya, yang takut debat itu mereka begitu kan ya, si bling-bling sayur di situ begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya melihat dengan fenomena ini begitu kan ya, hal yang biasa dalam artian ya kenapa kok saling todong sana sini begitu kan. Menurut saya pribadi kalau yang di sana nuduh di sini nuduh dan sebagainya, mending KPU itu ya mengambil sikap ya undang-undang ya kembalikan pada Undang-Undang 15 di situ begitu kan ya. Maka capres cawapres ya seperti semula seperti yang tahun 2019 di situ begitu kan. Jadi sana menuduh ya, lalu kemudian apa namanya yang dituduh itu tanpa bukti di situ, bahkan itu dibongkar oleh apa namanya tim Anies Baswedan di situ. Ini Grace Natali yang minta debat ya, yang minta debat cawapres ditiadakan Anies Muhaimin katanya begitu ya. Ini masalah hoax begitu kan, hoax luar biasa begitu. Padahal ini sudah diklarifikasi loh begitu oleh tim Anies Baswedan. Nggak usah ngarang sih Grace ya, ini sudah jelas kok begitu kan. Gimana begitu kan ya, mari kita baca ini. Bahkan ya dalam poinnya, dalam FGD tanggal 29 November 2023 di KPU kami mencatut usulan dari tim paslon nomor 2, format debat hanya berupa pemaparan dan pendaftaran dokumen visi dan misi saja. Itu berarti format debat hanya melibatkan tanya jawab antara paslon dengan moderator dan penulis serta menghilangkan ya sanggahan antara paslon. Ini kan yang kemudian diinginkan oleh paslon 2 di situ begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan ini begitu kan ya, yang takut debat itu ternyata 02 mereka begitu kan. Wajar ya selama ini ketika Gibran ya, ketika Prabowo begitu kan, ditanya soal kesejahteraan bagi bangsa kita ya, ditanya soal rakyat ya, bagaimana nasibnya masa depan ya, ditanya soal korupsi begitu. Malah jawabannya tidak nyambung mereka begitu kan. Wajar kalau mereka takut debat begitu. Yang dihadapi itu ya Anies Baswedan, Caimin ya, Profesor Mahfud ya. Di situ 3 pakar inilah yang kemudian ya yang ditakuti mereka begitu kan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini seolah-olah ya paslon ya 01 yang kemudian selalu dijadikan kambing hitam oleh mereka begitu. Padahal mereka yang melakukan itu ya kejamnya luar biasa dalam dunia politik ya seperti itu begitu. Udah nggak usah ya saling lempar kesalahan. Fix adalah debat antara wapres ya, biar kita bisa tahu isi kepala semua. Betul begitu kan? Bagaimana gagasan-gagasan yang diterima, bagaimana gagasan-gagasan masa depan, bagaimana gagasan-gagasan yang kemudian pro terhadap rakyat di situ begitu kan? Biar clear di situ begitu. Ini tandanya ya kemampuan di situ ya adu argumentasi, adu gagasan. Padahal ya di 02 meminta tidak ada ya sanggahan seperti itu begitu. Hanya penulis yang
bertanya, ini kan gimana? Ini bukan debat begitu kan. Mending kalau menurut saya pribadi kembali ke yang utama, yaitu lah Undang-Undang 15 di situ begitu kan, terkait dengan aturan yang semula debat capres cawapres, debat cawapres di situ begitu. Itu paling baik, saya rasa paling bagus di situ begitu. Dan bahkan tidak hanya itu begitu kan ya, si Grace Natali ini juga menuduh mereka yang melakukan yang meniadakan debat capres cawapres itu dari tim Anies Baswedan katanya begitu kan. Partai kecil di situ ikut-ikutan malah di situ begitu. Ada apa mereka begitu kan ya? Mari kita baca ini. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Grace Natali menyebutkan pihaknya yang pertama minta debat capres ditiadakan. Ini kan sudah blunder mereka begitu, mencari kambing hitam seolah-olah ya Anies Baswedan dan Caimin yang disalahkan mereka begitu. Padahal ya koalisinya sendiri di situ yang melakukan framing begitu kan ya kepada tim Anies Baswedan ya. Inilah kalau cara-cara mereka takut debat ya. Bahkan ya ditanya soal bangsa kita, nasib bangsa kita ya jawabannya ngaur mereka begitu. Wakil Ketua Pembina ya Partai Solidaritas PSI itu pun membantah ya anggapan bahwa jika debat cawapres ditiadakan akan menguntungkan Gibran Rakabuming Raka. Grace menyebutkan anggapan itu sebagai framing yang ngaur. Nah, kan? Ya, setelah ditanya ini adalah takut debat, Gibran takut debat ya. Lalu kemudian masyarakat sudah tahu begitu kan ya. Ciut mereka ya pada akhirnya ya Gibran berani mereka katanya begitu kan ya. Terus kemudian adu gagasan Gibran berani begitu. Jadi inilah cara-cara mereka begitu. Masyarakat sekarang kan tidak bodoh mereka begitu kan. Jadi kita melihat dengan itu ya dianggap masyarakat bodoh semua begitu. Grace Natali pun ya dipersilahkan publik dan media untuk meminta KPU membuka sisi rapat yang digelar pada tanggal 29 November 2023 lalu. Grace mengaku prihatin dengan anggapan bahwa peniadakan debat cawapres menguntungkan Gibran. Iyalah di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya bagaimana kalau tidak menguntungkan Gibran? Ya, karena pertanyaan-pertanyaan itu, gagasan-gagasan di Gibran itu menurut saya pribadi ya jauh mereka. Apa yang mau digagaskan oleh Gibran? Ya masa depan apa begitu? Ya terus kemudian prestasinya apa? Kan orang akan melihat gagasan-gagasan itu sebenarnya ya, karena mungkin di situ ya yang dianggap pelangak-pelongok kata orang, maka kemudian ini menjadi cikal bakal bahwa ya tidak punya gagasan dan bisa menguntungkan di situ. Artinya kalau kita melihat dengan apa yang selama ini ditawarkan Gibran begitu kan ya, hanya masuk gorong-gorong katanya begitu, metik sayur lah. Diajak debat sana sini tidak pernah jarang hadir di situ begitu kan. Ya mungkin asumsi inilah yang kemudian yang dijadikan sebagai rujukan kalau debat capres cawapres selama ini ya menguntungkan si Gibran di situ. Bahkan ya berhari-hari tokoh masyarakat bersuara di medsos tampak ngecek ya, sudah membuat rame dan framing seolah-olah untuk menguntungkan Mas Gibran. Tapi ternyata yang mengusulkan dari paslon yang lainnya katanya begitu. KPU sendiri telah memastikan bahwa debat cawapres akan dilaksanakan 2 kali jelang Pilpres 2024. Debat cawapres akan hadir dengan format baru, yakni masing-masing paslon capres-cawapres tetap hadir di panggung dalam setiap sesi debat. Anggota KPU RI Idam Holik yang menyebutkan debat capres berlangsung sebanyak 3 kali, sementara debat antar capres sebanyak 2 kali, sesuai dengan peraturan KPU 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1 ya. Walaupun demikian KPU RI meminta seluruh pasangan calon hadir pada seluruh sesi debat itu. Rencananya akan didampingi oleh pasangan ya masing-masing, misalnya pada saat debat capres. Aktor utamanya adalah capres itu sendiri dalam menyampaikan pendalaman materi visi misi ya. Jadi seperti itulah ya pada hakikatnya menurut saya pribadi yang minta itu ternyata 02 ya, yang minta kemudian ya untuk debat capres cawapres ini begitu kan ya, untuk hanya memaparkan visi dan misi di situ begitu kan, dan kemudian biar ya panelis di situ yang kemudian bertanya di situ tanpa ada tanggapan dari pihak capres yang lainnya begitu. Ini kan dibantah dan bahkan itu tidak setuju begitu. Gagasan itu ya dibantah, ditanya, saling tanya, itu baru debat di situ begitu kan. Kalau hanya memakan visi dan misi itu kan sudah dari panggung ke panggung sebenarnya, sudah selesai mereka begitu. Kenapa kok mesti sekarang yang muncul narasi-narasi seperti ini yang dituduh bahkan dijadikan kambing hitam itu adalah Anies Baswedan dan timnya begitu kan. Ini kan kacau begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Lo dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.